wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasna, yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hasna yang insyaallah senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberikan iman dan takwa, diberikan sehat dan sempat, sehingga masih diberi kesempatan untuk silaturahmi, silatul ilmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil kiamah kelak, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan tema yang penting, karena dengan kesibukan kita, terlebih dengan adanya gadget, HP dan lain sebagainya, sehingga kita menyadari bahwa muamalah atau interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik jauh lebih sedikit dibanding interaksi kita dengan ciptaan atau makhluknya. Maka penting bagi kita untuk membahas bahagia dengan zikrullah atau dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung mulai dari bangun subuh atau sebelum subuh sampai nanti istirahat lagi, waktu yang kita gunakan untuk berkholwat, untuk menyendiri berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu kita berinteraksi dengan manusia, keluarga, dengan teman, bahkan dengan gadget kita, kira-kira lebih banyak interaksi kita kepada Allah atau dengan selain Allah, ibu-ibu sekalian nih. Maka pasti mayoritas jawabannya adalah berinteraksi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu kita habis untuk membicarakan makhluk Allah, membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan baik, itu alhamdulillah. Namun kalau yang dibicarakan ternyata keburukannya, berarti berlipat ganda dosanya. Belum lagi kebiasaan kita untuk mengomentari orang lain, atau kalaupun tidak, dengan adanya gadget ini kita sering melihat komentar-komentar orang lain di grup WhatsApp atau di media sosial dan lain sebagainya. Maka inilah yang seringkali menjadikan hati kita menjadi keras, sehingga sulit untuk khusyuk dalam sholat, sulit untuk menikmati bacaan Al-Quran kita, sulit untuk menikmati setiap pengajian kita. Dan ketika ada kebaikan kita tidak bersemangat, maka salah satu sebabnya karena hati kita keras, diakibatkan kita lebih banyak melalaikan
Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun mengatakan, zikrun nasi daun, mengingat, menyebut atau menyebut manusia itu merupakan penyakit. Daun itu artinya penyakit. Wa dzikrullahi dawaun. Namun kalau kita menyebut Allah, mengingat-ingat Allah, itu akan menjadi obat dari segala penyakit hati kita. Ketika kita mendapat nikmat, contohnya ketika mendapat nikmat harta atau uang atau makanan, kalau yang kita fokuskan adalah makanan, hartanya atau uangnya, pasti kemudian kebahagiaannya akan langsung sirna, hilang. Karena apa? Kalau kita fokusnya pada materi yang kita dapatkan, pasti hawa nafsu kita mengatakan kok kurang banyak, sehingga sulit untuk bersyukur. Namun ketika kita mendapat nikmat seberapapun, yang paling kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmatnya pasti akan menjadikan kita bahagia. Alhamdulillah. Bahkan sakit pun, ketika sakit, ketika mendapat ujian, mendapat musibah, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mendapatkan kebahagiaan walaupun di tengah ujian atau cobaan. Karena apa? Ketika sakit contohnya, yang kita ingat Allah, kita yakin pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian adalah pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak ada batasnya. Ketika sakit kita ingat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika seseorang itu sakit walaupun hanya terkena duri yang kecil, kemudian bersabar, maka akan mampu menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Sehingga dalam keadaan sakit pun dia masih mampu merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang lupa, lalai untuk mengingat Allah. Ketika mendapat nikmat sebanyak apapun, namun kalau kita lupa bersyukur, lupa untuk mengingat ini adalah nikmat Allah, pasti nikmatnya akan segera hilang sirna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Aun, mengingat manusia atau menyebut manusia itu adalah penyakit bagi hati. Namun mengingat Allah, menyebut Allah semakin banyak disebut, maka akan semakin menjadi obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Zahabi, beliau mengomentari nasihat dari Abdullah bin Aun ini. Imam Az-Zahabi mengatakan, qultu wallahi, saya mengatakan demi Allah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Aun itu benar. Ya, seperti kalau kita terlalu banyak mengingat anak, mengingat suami, pasti akhirnya kangen, pasti akhirnya jadi nopo. Jadi apalagi kalau sudah meninggal, pasti akhirnya malah sedih. Namun kalau mengingat Allah, itu akan menjadi obat. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, fal ajabu minna wa min jahlina kaifa nad'u ad-dawa. Dari keanehan kita atau ketidaktahuan kita, kebanyakan kita ini malah meninggalkan obat,
Meninggalkan obat di sini meninggalkan untuk berzikir kepada Allah. Wa naftahimu ada, namun kita justru malah lebih banyak masuk ke dalam penyakit. Dengan apa? Memperbanyak menyebut manusia, nggih. Kadangkala kalau kita sebut kelebihan seseorang, kalau terlalu berlebihan sampai mengalahkan kita menyebut asma Allah atau zikir kepada Allah, maka biasanya bisa memunculkan sifat iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk berhati-hati dengan penyakit dan lebih banyak mencari obat, yaitu zikrullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku akan mengingat kalian. Kalau Allah sudah ingat hambanya, maka insya Allah dalam kondisi apapun pertolongan Allah selalu dekat dengannya. Kalau Allah sudah ingat dengan hambanya, segala doa-doa yang dipanjatkan Allah akan kabulkan. Segala orang-orang yang disayangi akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah akbar, memiliki keutamaan pahala yang sangat besar, bahkan paling besar. Kemudian di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendeklarasikan bahwa ketenangan itu hanya pada berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang amanu yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang tentram, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir mengingat Allah akan menjadikan hati tenang tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd sama saja nggih Ibu-ibu nggih. Maka kalau kita mau mencoba untuk meresapi atau mengingat keadaan kita, suatu ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan penuh kecukupan, namun mengapa tiba-tiba hati kita jadi enggak mood, hati kita mudah marah, hati kita mudah untuk kecewa, sulit untuk senyum, senyumnya hanya setengah senti, Ibu, senyum sinis nih. Maka ini tandanya bahwa hati kita sedang sakit, hati kita sedang keras. Sebabnya yang paling utama pasti karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu selalu berzikir kepada Allah, dalam kondisi sulit apapun dia akan mampu mendapatkan hati yang tenang, mendapatkan hati yang tentram, karena dia yakin bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam hati. Dan hati ini yang membolak-balikkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada harta dikasih uang oleh suami, seneng napa mboten Ibu nggih? Seneng pasti nggih.
itu memang menjadi faktor, namun tidak yang menjadi faktor utama. Ada seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, apapun yang mereka perbuat kepadaku itu tidak akan menjadikan aku sedih, karena surgaku, kebahagiaanku ada di dalam hati. Sehingga beliau ketika dalam keadaan di penjara sekalipun, beliau tetap masih bahagia, masih mampu untuk mendapatkan ketenangan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu dari mana asalnya bahagia, tidak ingat Allah, dalam kondisi rumah yang mewah sekalipun, mau sulit saja, mau tidur saja sulit. Karena apa? Ya tadi, dia terlalu banyak mengingat hartanya. Kalau nanti hilang bagaimana? Kalau berkurang nanti bagaimana? Kalau misalnya saya meninggal duluan, suaminya nanti bagaimana? Akhirnya apa? Hidupnya yang seharusnya nikmat, senang, bahagia, karena terlalu banyak mengingat makhluknya atau selain Allah, sehingga malah menjadikan dirinya dalam ketidakbahagiaan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi memberikan komentar lagi. Walakin la yatahayya dzalika illa bitaufiqillah. Namun tidak mungkin seseorang mampu mengingat Allah, mampu berzikir selalu kepada Allah, kecuali apa? Illa bitaufiqillah, kecuali mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti salah satu agar kita mampu mendapatkan taufiknya Allah, ya kita selalu memohon taufik atau petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau dalam setiap sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah, salah satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kan meminta petunjuk. Atau contoh yang lain, ketika ada adzan, kita selalu menjawab adzan sesuai dengan bacaannya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Doanya nopo? La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan salah satu doa yang menjadikan ketika seorang mukmin dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, dalam keadaan malas, maka kalimat la haula, tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kekuatan. Atau Mu'adz bin Jabal pernah diajarkan oleh baginda Nabi, maukah aku ajarkan, aku berpesan, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, jangan kau tinggalkan doa ini setelah sholat. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku atau berilah pertolongan kepadaku ala dzikrika, agar selalu bisa berzikir kepadamu, mengingatmu, menyebut-nyebutmu, kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan dalam beribadah dengan baik, dengan sempurna. Maka ini doa. Karena memang tidak mungkin sehebat apapun seseorang atau bahkan semewah apapun, sulit untuk bisa mengingat Allah kecuali ada taufik dari Allah. Termasuk kita ke masjid, masjid yang paling dekat dari rumah kita pun belum tentu kita mampu sampai ke masjid tersebut, kalau bukan karena taufiknya Allah. Padahal masih sehat, masih sempat. Namun insya Allah kalau ibu-ibu di sini
menunjukkan nggih, rumahnya tidak ada yang dekat sini nggih atau ada. Nah, ini menunjukkan kita mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Waman adda minad du'a wala zama qur'ul bab fatahalahu futihalahu. Barang siapa yang terus berdoa, terus mengetuk pintu langit, pintu hidayahnya Allah, futihalahu, maka pasti akan dibukakan pintu hidayah tadi untuknya. Kemudian yang lain, seorang ulama yang bernama Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan, andaikan zikir ini tidak memiliki keutamaan kecuali dua, maka zikir ini sudah menjadi amalan yang sangat mulia, sangat utama. Apa itu dua keutamaan dari zikir yang paling utama? Yang pertama adalah thariqatun ila hubbillah wa mursyiduh. Yang artinya zikir ini jalan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tanda kita mencintai seseorang pasti kita sering menyebutnya. Dulu ibu-ibu sebelum menikah dengan suaminya, pasti bangun tidur yang diingat, yang disebut siapa? Calon suaminya. Nah, tanda seseorang itu cinta, dia akan menyebut-nyebutnya. Sehingga ketika kita selalu berzikir menyebut Allah, kita akan semakin cinta Allah. Wa mursyiduhu, Allah akan semakin memberi petunjuk kepada kita. Itu yang pertama. Dan kita pun akan dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah wayan halfata an kulli ghibatin wa namimatin. Dengan kita menyibukkan diri dengan zikir, maka kita akan terhalang, kita akan terbentengi dari ghibah. Dari ghibah ini kan membicarakan keburukan atau aib orang lain ketika dia tidak ada di hadapan kita. Kalau benar berarti ghibah, kalau salah berarti bertambah menjadi fitnah. Wa namimatin, terhalang dari berbuat namimah adalah mengadu domba. Wa qaulu diyanah mufsidu, dan dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang buruk yang merusak. Kemudian ada ulama yang lain yang bernama Imam Ibnu Qayyim juga memberikan komentar yang sama mengenai keutamaan zikir. Jadi zikir tadi yang pertama menurut Imam As-Sa'di, thariqatun ila hubbillah, jalan untuk meraih cintanya Allah, wa mursyiduhu, meraih petunjuknya. Yang kedua adalah wayan halfata, menghalangi manusia, menghalangi seseorang dari berbuat ghibah, namimah, dan perkataan-perkataan yang buruk lainnya. Karena kalau lisan ini sudah disibukkan dengan yang baik, otomatis pintu-pintu keburukan akan tertutup. Namun kalau lisan ini tidak kita gunakan, kesibukan waktu kita tidak kita gunakan untuk yang baik, pasti akan masuk peluang pintu-pintu tipu daya setan untuk berbuat yang tidak baik. Kalau tidak percaya, kita coba satu hari, setiap ada waktu kosong kita berusaha untuk berzikir. Entah itu subhanallah, astaghfirullah, entah itu adalah la ilaha illallah atau Allahu akbar. Maka dengan itu sudah otomatis pintu-pintu keburukan akan tertutup. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-nafsu insyagolatka bil haq, an-nafsu illam tashtaghiluka bil haq fatashghuluhu asyaiton bil batil. Yang artinya kalau hawa nafsu atau waktu kita tidak disibukkan dengan yang baik, yang hak, yang benar, maka akan disibukkan oleh setan dengan perkara-perkara yang batil atau yang dosa.
Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan hal yang sama. Zikrullah innahu sababun ishtighalul lisan anil ghibah. Zikir kepada Allah itu salah satu sebab utama yang menyibukkan lisan kita, sehingga tidak berghibah, tidak membicarakan aib. Wan namimah, tidak pula menjadikan adu domba saudara kita. Wal kadzib, tidak pula berdusta. Wal fahsyi, yaitu tidak pula berkata keji. Wal batil, berkata yang batil, yang tidak benar. Fa innal abda la budda an yatakallam, karena sesungguhnya seseorang itu biasanya itu akan selalu berbicara. Fitrahnya manusia itu suka berbicara. Kalau tidak dengan lisan, ya dengan tulisan. Maka kalau kita tidak sibukkan dengan zikir, dengan yang baik, maka akan disibukkan dengan tadi namimah, ghibah, dengan dusta, dengan kata-kata yang keji, dengan kata-kata yang batil atau yang tidak benar. Sehingga penting bagi kita menyibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Au ba'dun, atau kita tersibukkan dengan sebagian dari perbuatan dosa tadi, ghibah, namimah, atau mungkin berkata dusta. Namun kalau ibu-ibu ini justru malah menurut penelitian, kalau seorang wanita yang keluar kata yang keluar dari mulutnya kurang dari 2000, berarti wanitanya sedang tidak sehat nih. Tandanya sedang marah nih. Maka suami itu takut kalau istrinya diam daripada istrinya ngomel nih. Kalau ngomel tandanya sehat nih. Namun kalau sudah diam, nah ini perang dunia sedang dimulai. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan walas sabila as-salamah, battah illa bidzikrillah. Tidak ada jalan untuk selamat dari semua dosa lisan itu selamanya kecuali illa bidzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sibukkan kalau ada waktu-waktu kosong, apalagi masak sambil berzikir, masya Allah pasti masakannya lezat enak pasti suaminya pasti nambah-nambah makannya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menegaskan keutamaan zikir yang lainnya. Jadi keutamaan zikir ini sangat banyak, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di ayat Al-Qur'an contohnya tadi di surah Ar-Ra'du, kemudian di surah Ar-Ra'du ayat 28, di surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, wala dzikrullahi akbar, atau di Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sudah kita sebut tadi. Kalau dia dalam hadis, contohnya hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang mengistiqomahkan lazim ini terus menerus istighfar. Istighfar itu kan salah satu dari zikir. Maka barang siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Allah akan jadikan baginya dalam setiap kesempitan atau kesulitan makhraja, jalan ke luar. Wa min kulli hammin faraja, dan dalam setiap kesedihan, dalam setiap ketidakbahagiaan farajan, yaitu kebahagiaan.
Yang tadinya sedih jadi hilang, yang tadinya galau menjadi tidak galau nggih. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam kisah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini suatu ketika beliau hidup di Madinah, namun tiba-tiba entah kenapa hatinya pengen pergi ke Syam. Padahal perjalanannya kalau pakai unta kurang lebih 1 bulan. Akhirnya beliau pun berjalan ke Syam tanpa ada niat apa yang sebetulnya. Akhirnya ketika sampai di Syam, karena tidak ada saudara, beliau berhenti di masjid sholat isya. Niatnya pengen tidur di masjid karena tidak punya saudara. Mau nyewa hotel juga tidak punya uang. Akhirnya apa? Beliau kemudian diusir untuk keluar dari masjid oleh takmirnya. Setelah sampai di luar masjid, ada seorang pedagang roti di depan masjid melihat ada seseorang asing diusir dari masjid, artinya seperti orang asing yang membutuhkan tempat menginap. Maka akhirnya penjual roti ini memanggil Imam Ahmad, kemudian mempersilahkan tidur di rumahnya. Dan Imam Ahmad melihat orang penjual roti ini selalu istighfar, selalu berzikir dalam membuat roti, berzikir. Barulah kemudian Imam Ahmad bertanya, "Saudaraku, mengapa engkau ini selalu berzikir, selalu beristighfar? Sampai-sampai ketika membuat roti pun masih terus berzikir." Maka penjual roti ini mengatakan, "Ketahuilah, aku ini merasakan dengan berzikir, dengan beristighfar, semua yang aku minta, yang aku mohon kepada Allah dikabulkan. Kecuali satu." Apa itu? "Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad, namun sampai saat ini belum ketemu." Barulah Imam Ahmad mengucapkan, "Subhanallah, ternyata beliau pergi ke Syam tidak lain karena Allah ingin mengabulkan doa penjual roti ini, ingin berjumpa dengan siapa? Imam Ahmad." Masya Allah. Termasuk kisah dari umat Nabi Daud. Ada umatnya yang terkena penyakit buta. Maka memohon doa kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam memberi doa atau memberi saran untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka tiba-tiba atas izin Allah, yang tadinya sakit sulit untuk sembuh, akhirnya hari demi hari dia terus berzikir, Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan dari sakit butanya ini. Masya Allah. Maka sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ini selain mampu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, menghapuskan segala kesedihan, segala ketidakbahagiaan dan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, zikir ini akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirina Allaha katsiran. Dan orang laki-laki yang berzikir kepada Allah banyak, wadz-dzakirat, dan juga orang perempuan yang berzikir, a'addallahu lahum, Allah telah siapkan
kepada mereka, siapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan ajar adalah pahala, azim adalah agung, berarti mendapatkan ampunan sekaligus pahala yang agung, yang besar. Hal ini sesuai juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala subhanallahi wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan wa bihamdih, dan segala pujiannya milik Allah, fi yaumin mi'atu marrotin, dia mengucapkan dalam sehari minimal 100 kali. Khuttot khotoyahu walau kanat mithlu zabatil bahr, maka akan dihapuskan dosanya walaupun dosanya itu telah melebihi atau telah sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah, berarti keutamaannya banyak. Salah satunya ini menghapuskan dosa walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Dan kalau kita mau jujur ibu-ibu sekalian, pasti setiap manusia memiliki salah atau dosa. Namun yang membedakan apakah dosanya diampuni atau tidak. Maka salah satu agar dosa kita diampuni, kita banyak berzikir. Sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, buih yang ada di lautan banyak atau tidak ibu-ibu? Kalau tidak kalau ingin tahu banyaknya, silahkan nanti pas jalan-jalan ke laut, tolong dihitung berapa banyak buihnya. Sulit pasti. Maka itu keutamaan zikir. Dan kalau dosa itu sudah diampuni, hati sudah otomatis akan bersih, akan suci. Karena kotoran dari hati ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan yang belum diampuni. Dan dosa kalau sudah diampuni, kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa, insya Allah husnul khotimah. Masya Allah. Walaupun kita bukan seorang ulama, seorang kiai dan lain sebagainya, namun kalau dosa itu sudah diampuni, insya Allah akan meraih husnul khotimah, kematian yang dirindukan oleh banyak orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir orang-orang yang tidak mau berzikir. Itu seperti orang yang meninggal sebelum meninggal, orang mati sebelum meninggal. Artinya seperti mayit, karena apa? Hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau tadi yang tentang menghapuskan dosa sebanyak buih itu hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Ini juga hadisnya sahih. Mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir. Mathalul hayyi wal mayyit, ibarat seperti orang yang hidup bagi orang yang berzikir, dan orang yang tidak mau berzikir ibarat seperti orang yang mati. Maka tidak heran kalau misalnya hati tidak mau berzikir, hatinya mati, ada kebaikan tidak tertarik. Namun kalau ada konser di alun-alun, padahal berdiri, hujan-hujanan, dingin-dingin, namun mangkat tandang walaupun hujan. Namun kalau untuk hadir dalam majelis ilmu, silaturahmi, sholat malam, dia tidak tertarik, berat. Bahkan dosa yang kita lakukan kalau tidak diampuni, salah satu penyebab kita sulit untuk bangun malam.
Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya, nggih. Wahai guruku, nggih, wahai syekh ulama, saya ini sudah niat bangun malam. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah pasang alarm 10 kali, nggih. Ibu-ibu berapa kali kalau pasang alarm, ibu-ibu, nggih? Bahkan volumenya sudah di fullkan, nggih, pol pokoknya. Namun mengapa masih sulit untuk bangun? Tidurnya juga sudah nopo awal, nggih. Kecuali kalau ada kumpul apa arisan malam-malam buat enten ibu. Kecuali kalau ada kumpul. Maka Imam Syafi'i mengatakan thaqalatka dzunubuka. Thaqalatka, yang memberatkanmu dzunubuka adalah dosamu. Nah, ini karena dosa itu yang menjadikan hati kita terkotori oleh dosa, hitam, bintik hitam. Kemudian selanjutnya pahala berzikir ini dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pahalanya lebih mulia daripada emas perak, daripada apa namanya, bahkan lebih berharga dari kata kita memenggal leher musuh. Artinya bisa jadi lebih besar dari kita berjihad di jalan Allah. Hadisnya bunyinya ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amalan terbaik, wa azkaha, dan paling suci di Rabbmu. Karena kalau kita berjihad itu kan dilihat oleh orang, nggih. Bisa saja setan membisikkan kita untuk apa? Niatnya dikatakan pahlawan, atau bisa saja selfie. Wah, saya mau jihad di jalan Allah, selfie dulu, kemudian kita buat status. Bisa atau tidak? Bisa. Namun kalau zikir, bisa nggak ibu-ibu dibuat status? Mau zikir mau tidak, kalau difoto kan sama saja. Maka menurut Nabi SAW, zikir ini termasuk amalan yang paling suci, artinya terbebas dari riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas yang melakukan perbuatan zikir. Wa azka inda malingu wa arfa'aha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajatmu, wa khairun lakum, dan paling baik bagimu, lebih baik bagimu, min infaqiz zahabi wal waraqi, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan juga apa namanya perak. Wa khairun lakum min antaktu aduwakum, ya, dan lebih baik daripada kamu memenggal leher apa namanya musuhmu. Fatusarri'u a'naikum, memenggal leher, wa yadribu a'daakum, membunuh, memerangi musuh kita. Qalu bala ya Rasulullah, tentu kita mau diberitahu ya Rasulullah. Apa amalan itu? Jawabannya adalah zikrullahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa amalan dan masih banyak lagi. Kemudian cara berzikir yang disepakati oleh para ulama ada 3. Yaitu yang pertama, zikir dengan lisan. Subhanallah, subhanallah, atau subhanallahi wa bihamdi. Dalam hadis apa namanya, kalimatani tsaqilatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Kalimat, 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat di timbangan, bunyinya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berarti dengan lisan. Termasuk membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir, karena yang kita baca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berzikir dengan perbuatan. Berzikir dengan perbuatan apa? Ya, segala macam ketakwaan itu kan pasti mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita ke negeri akhirat. Ibu-ibu datang dari rumah ke pengajian ini termasuk zikir dengan perbuatan.
Artinya ibu datang ke sini pasti karena ingat mencari bekal untuk negeri akhirat. Kalau mau mencari bekal di sini, kira bekal dunia di sini kira-kira ada atau tidak? Ya mungkin itu hanya apa namanya bumbu-bumbunya. Namun yang paling inti adalah mencari bekal untuk negeri akhirat. Kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, menutup aurat, kemudian silaturahmi. Itu semua bentuk dari zikir dengan perbuatan. Termasuk kita jalan-jalan ke apa pantai atau ke apa namanya si Kunir atau kemana mah ibu-ibu yang paling tahu kan ibu-ibu tempat jalan-jalan Menjer Kemudian ketika kita jalan-jalan niatnya untuk mengagumi ciptaan Allah, bukan hanya sekedar healing namun untuk mentadaburi ciptaan Allah, ini pun juga termasuk zikir dengan perbuatan. Dan yang terakhir yang ketiga zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan hati? Yaitu sikap sabar, syukur, tawakal. Karena ketika seseorang itu bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, karena dia ingat bahwa yang mampu menyelesaikan semua urusan hanyalah Allah. Ketika dia mampu sabar, karena dia ingat pahala yang telah Allah janjikan. Dia mampu bersyukur ya karena dia ingat yang memberi rizki adalah Allah. Maka segala macam ibadah hati itu termasuk zikir dengan hati. Kemudian selanjutnya yang terakhir pembahasannya adalah kiat agar kita bisa istiqomah berzikir atau istiqomah menjadi ahli zikir. Ahli zikir ini tidak harus kita di masjid 24 jam Karena arti dari dzakaro yadzkuru zikron itu adalah mengingat atau menyebut Allah boleh di mana saja selama tidak di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor Ustaz saya mau zikir namun di diskotik boleh atau tidak ibu-ibu? Ya sebetulnya boleh, namun kalau kita zikirnya di diskotik nanti zikirnya 1 menit, yang lainnya malah tidak berzikir. Nah, maka apa namanya zikir ini intinya mengingat menyebut Allah sehingga bisa dimanapun, di rumah, kemudian di perjalanan. Coba ibu-ibu kalau perjalanan sambil zikir dengan perjalanan yang hanya ingat tujuan saja, wah yang penting saya mau jalan-jalan. Dengan sambil zikir di perjalanan pasti kebahagiaannya akan berbeda. Baik, yang pertama kiatnya adalah berdoa. Berdoa sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi doa-doanya tadi Beliau saja selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah atau bolak-balikkanlah hati kami dalam agamamu. Kemudian di yang lainnya, tsabit qalbi ala taatik, tetapkanlah hati kami, bolak-balikkan hati kami dalam ketaatan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau masih saja doa seperti ini padahal Allah telah jamin hidayah dan lain sebagainya? Maka Nabi SAW menjawab, al-qalbu baina asabi'ir rahman. Hati itu berada di antara 2 jemarinya Allah. Namun 2 jemarinya Allah tidak boleh seperti 2 jemari kita wallahu a'lam Yang pada intinya sangat dekat atas sangat di bawah kekuasaannya Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, maka Allah akan membolak-balikkan sesuai kehendak Allah, kehendaknya. Maka kita harus memohon, kalau mau hati kita selalu bahagia ya memohon kepada Allah yang
selalu membolak-balikkan hati agar kita selalu dibolak-balikkan dalam kebahagiaan. Doa, doa. Yang kedua adalah dengan berusaha atau belajar. Ustadz saya ketika ngaji semangat untuk mau berzikir setiap saat atau minimal setelah sholat istighfar. Setelah istighfar kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali Namun sehari kemudian sudah tidak istiqomah Maka ketika kita merasa tidak istiqomah, kita bangkit lagi. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Karena kalau tidak belajar, tidak berusaha untuk istiqomah, ya Allah tentu tidak akan memberikan keistiqomahan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa may yasta'fif yu'affihullah. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan jaga dirinya. Kita pengen menjaga dari kemaksiatan, ya kita harus berusaha menjauhi tempat-tempat yang maksiat. Ustadz saya sudah kuat imannya. Kuat imannya kalau ketika di tempat maksiat bisa saja kita tergelincir di dalamnya, terjerumus. Maka yang pertama kalau kita ingin menjaga diri, berusaha untuk ingin dijaga oleh Allah dari maksiat, maka berusaha menjaga diri dengan menjauhi tempat-tempat maksiat. Wa may yastaghni yughnihimullah. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Artinya barang siapa yang qanaah atas pemberian Allah, justru Allah akan tambahkan nikmatnya. Atau barang siapa yang bersyukur, justru Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Yang keempat juga sama, yang ketiga wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha sabar dalam berzikir, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat maka Allah kemudian akan memberikan kesabaran. Namun kalau tidak ada usaha, tidak ada latihan sabar, ya sudah. Tidak ada latihan zikir, tentu sulit untuk menjadi orang yang istiqomah berzikir. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabr. Tidak ada pemberian kepada seseorang lebih baik dan lebih luas, lebih banyak pemberiannya melebihi ketika diberi kesabaran. Salah satunya sabar dalam ketaatan tadi. Kemudian yang lain, seorang ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namun hadisnya tidak sahih ini, tidak kuat. Yang tidak apa-apa kita jadikan sebagai motivasi. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya yang namanya ilmu didapat ya dengan ta'allum, dengan belajar. Tidak mungkin ilmu itu datang sendiri. Wa innamal hilmu bittahallum, yang artinya yang namanya hilm rasa sabar, rasa lapang dada tidak mungkin didapatkan kecuali dengan melatih diri. Wa man yataharral khaira yu'tahu wa may yattaqis syarra yufahu. Barang siapa berusaha meraih kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Dan barang siapa menghindar dari keburukan, Allah akan hindarkan dari keburukan. Berarti yang kedua, setelah berdoa harus ada usaha. Harus ada belajar untuk terus berzikir dalam setiap saat. Subhanallah. Kadangkala lupa, kadangkala lalai. Ketika ingat langsung kita zikir kembali. Kemudian selanjutnya meneladani para sahabat atau para salafus soleh. Salaf ini adalah yang telah lalu. Soleh berarti orang-orang soleh. Berarti meneladani orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Yaitu para sahabat contohnya.
ada yang seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini disebutkan sahabat yang terakhir meninggal. Beliau di masa akhirnya hidup di tengah padang pasir dalam keadaan mata yang sudah buta, tangan sudah tidak ada, kaki sudah tidak ada. Namun yang keluar dari mulutnya tetap nopo? Alhamdulillah. Alhamdulillah, zikir kepada Allah. Dan apa namanya? Sampai ada kafilah yang menghampirinya, beliau sedang zikir nggih. Kemudian ditanya, "Hidup dengan siapa engkau di sini?" nggih. "Aku hidup dengan seorang anakku yang setiap hari dia akan membawakan keperluan, makan, air dan lain sebagainya." Namun ternyata anaknya sudah ditemukan meninggal diterkam oleh binatang yang buas. Ketika dikabarkan, Abu Kilabah juga tetap berzikir kepada Allah. Sehingga beliau tetap merasakan ketenangan walaupun di tengah ujian yang berat. Matanya sudah tidak bisa melihat, tangannya, kakinya. Maka yang membuat keluarga itu bahagia bukan seberapa mewah, namun seberapa banyak keluarga ini saling ingat mengingatkan kepada Allah. Kalau kita lihat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya itu sangat sederhana. Bahkan ketika sholat malam kaki beliau menyentuh kaki Aisyah, berarti kan sangat sempit, Namun mengapa beliau menjadi orang yang paling bahagia, keluarganya juga keluarga yang paling bahagia? Karena apa? Karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang rumahnya lebih luas, lebih mewah, seharusnya lebih bahagia. Namun kenapa belum lebih bahagia? Karena kita mungkin lebih lalai untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengingat kematian. Mengingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Dulu aku melarang untuk berziarah kubur karena di awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, sahabat itu ketika berziarah kubur malah bukan mendoakan, namun malah minta doa kepada ahli kubur sehingga muncul syirik. Sekarang ketika akidahnya sudah kuat, silahkan berzikir. Kemudian disebutkan selanjutnya fa innaha tudzakirul akhirah, karena mengingat mati ini, berziarah kubur ini mengingatkan kita akan negeri akhirat. Dan yang kedua, mampu membersihkan hati. Kenapa orang itu iri, dengki, kemudian sombong, kemudian sulit untuk memaafkan, karena dia lupa kalau ketika dia meninggal, kalau sifat-sifat ini dibawa, pasti akan menambah siksa. Maka kalau kita yakin kita meninggal, sifat-sifat yang buruk akan kita buang jauh-jauh, sehingga menjadikan kita mulia dunia akhirat. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini lebih 8 menit, Ikhlas napa mboten ibu-ibu? Kalau tidak ikhlas saya ambil lagi berarti ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa, monggo. Kalau tidak ada mungkin kami cukupkan. Yang pada akhirnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.